Baru saja Marcelo selesai melakukan ritual mandinya, ia sudah dikejutkan dengan ramainya para pelayan yang sedang mengeluarkan barang-barang yang ada di kamarnya. Marcelo menatap heran kepada para pelayan kemudian menghampiri mereka. "Apa-apaan ini? Siapa yang sudah berani memerintahkan kalian mengeluarkan barang-barangku?" Kesal Marcelo. Itu Nona Marisa," sahut salah satu pelayannya dengan kepala tertunduk. Tiba-tiba Marisa masuk ke dalam kamar dengan wajah yang seakan tidak berdosa. Ia tersenyum sambil menatap Marcelo yang terlihat kesal, kemudian menghampiri lelaki itu. Marisa mulai beraksi lagi. Apalagi saat itu Marcelo hanya mengenakan sebuah handuk kecil untuk menutupi senjatanya. Gadis itu mengalungkan tangannya ke leher Marcelo sambil memberikan kerlingan nakal. Buah kenyal milik Marisa yang berukuran besar menempel sempurna di dada bidang lelaki itu. "Daddy L, bukankah kamar ini sekarang milik kita berdua? Jadi, boleh dong Ica mengubah suasana kamar ini, agar terasa lebih nyaman." "Kamar ini terasa sumpek, Dad," ucap Marisa. Marcelo tidak mampu berkata-kata, ia hanya bisa menelan saliva sambil menahan gejolak jiwanya yang ingin segera mengajak gadis itu bergelut di atas tempat tidur. Apalagi dua buah bulatan kenyal itu begitu menggoda imannya. Sesuatu yang tertutup handuk kecil itu mulai bangkit dan bergerak-gerak. Marcelo segera melepaskan tangan Marisa kemudian menjauh dari gadis itu. Ia tidak ingin Marisa menyadari bahwa sesuatu di bawah sana sudah meronta-ronta meminta haknya. "Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan, Daddy ingin segera berpakaian," ucapnya sambil melenggang pergi menuju ruang pakaian. Marcelo mengumpat kasar karena senjatanya bangun dan manggut-manggut di bawah sana. "Bisa-bisanya kamu bangkit, hah? Memalukan. Ingat, gadis itu adalah bayi mungil yang dulu kamu sayang-sayang sebagai seorang anak. Jangan sampai aku benar-benar melakukan itu padanya, berarti aku adalah ayah yang bejat." Jika Marcelo mengumpat kasar karena senjatanya yang bangun karena godaan Marisa, berbeda dengan gadis itu. Ia mengumpat kasar karena lelaki itu berhasil menahan hasratnya. "Sialan. Lelaki itu memang kuat iman juga rupanya." Kesal Marisa. Tiba-tiba saja seorang pelayan berlari menghampiri Marisa dengan wajah pucat. Nona Marisa. Di luar, ada beberapa orang polisi yang ingin bertemu dengan Anda." "Polisi?" Firasat buruk sudah mulai ia rasakan ketika mendengar ucapan pelayan itu, tentang polisi yang ingin bertemu dengannya. Marisa melangkahkan kakinya sambil terus berpikir. Setibanya di halaman depan mansion, ternyata benar. Ada beberapa orang polisi yang sedang menunggu kedatangannya. Marisa menggelengkan kepalanya pelan, ketika ia melihat sosok Sarah di antara beberapa polisi tersebut. Wanita itu menyeringai licik ketika ia datang menghampiri mereka. "Maaf, ada yang bisa saya bantu?" tanya Marisa sambil memperhatikan Sarah yang berdiri di samping salah satu pak polisi. "Kami mendapat laporan bahwa Anda telah mencuri serta memalsukan perhiasan milik Nona Sarah sehingga mengakibatkan kerugian untuknya." Tapi saya..." "Sudah, Pak. Kita geledah saja kamarnya. Saya yakin, dia pasti menyembunyikan cincin saya di sana," sela Sarah dengan sangat antusias. "Ini pasti salah paham, Pak. Tidak mungkin Nona kami melakukan pencurian, Bella Yo yang juga berada di sana. Maafkan kami, Tuan Yo. Kami harus menggeledah kamar Nona Marisa untuk memastikan kebenarannya. Yo tidak berhak melarang para polisi melakukan tugas mereka." Ia pun mengizinkan mereka masuk dan menggeledah bangunan megah itu. "Baiklah, silakan." Yo menuntun para polisi menuju kamar Marisa. Sedangkan Marisa berjalan di belakang mereka dengan wajah memucat. Ia meremas kedua tangannya secara bergantian. Ia baru ingat bahwa cincin milik Sarah masih ia simpan di dalam lemari pakaiannya. "Mampus, kamu Marisa. Inilah pembalasanku karena kamu sudah membuat jariku membusuk dan hampir saja diamputasi," ucap Sarah yang tengah berjalan di sampingnya dengan setengah berbisik. Marisa tersenyum sinis menatap wanita itu. "Aku tidak takut, Nona Sarah. Karena aku yakin Tuan Marcelo tidak akan pernah membiarkan aku kalah darimu." "Heh, kita lihat saja nanti, anak pungut. Siapa yang dipilih oleh Marcelo setelah ini, aku atau dirimu?"
Jelas dia akan memilihku, karena kamu hanya anak pungut yang suka mencuri barang milik orang lain, menjijikan. Hardik Sarah. Marisa malah terkekeh mendengar hardikan Sarah. Ia merasa lucu ketika wanita itu begitu yakin bahwa Marcelo yang kini sudah berstatus sebagai suami sahnya akan memilih Sarah dibandingkan dirinya. Baiklah, baiklah, terserah apa katamu, Nona Sarah. Sarah semakin kesal. Ia berjalan dengan langkah cepat meninggalkan Marisa yang masih berjalan di belakang. Sarah menghampiri para polisi dan berjalan di samping mereka. Masuklah. Gio membukakan pintu kamar Marisa dan mempersilahkan para polisi itu memeriksa seluruh ruangan itu. Gio menghampiri Marisa yang terlihat memucat dan mengajak gadis itu bicara. Nona, Anda tidak melakukan apa yang dituduhkan kepada Anda, bukan? Tanya Gio sambil memperhatikan wajah Marisa. Gio sedikit khawatir setelah melihat ekspresi Marisa. Ia takut nona kecilnya itu memang melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya. Jika benar itu terjadi, itu artinya Marisa benar-benar dalam masalah. Di mana Ica? Tanya Marcelo kepada salah seorang pelayan yang masih membereskan kamarnya. Marcelo memperhatikan sekelilingnya dan dia tidak menemukan istri kecilnya itu di mana-mana. Nona ada keperluan, Tuan. Katanya ada beberapa orang polisi yang ingin bertemu dengannya. Apa? Polisi? Tapi untuk apa mereka menemui istriku? Pekik Marcelo sambil menautkan kedua alisnya sambil menatap pelayannya itu. Maafkan saya, Tuan. Saya kurang tahu kalau soal itu. Tapi yang pasti, Nona Marisa dan Tuan Yo sedang berada di kamar Nona Marisa bersama para polisi, lirih pelayan itu sambil menundukkan kepalanya. Marcelo merasakan firasat buruk. Tanpa pikir panjang, Marcelo bergegas menuju kamar Marisa dan menemui istrinya itu. Setibanya di ruangan itu, ternyata benar. Marisa dan Yo sudah berada di sana dengan beberapa orang polisi yang sedang menggeledah isi kamar Marisa. Wajah Marisa nampak pucat pasi. Ia memperhatikan para polisi yang sedang menggeledah kamarnya dengan wajah cemas. Ia bahkan tak henti meremas kedua tangannya secara bergantian. Ada apa ini? Tanya Marcelo panik. Ia menghampiri Marisa kemudian merengkuh pundaknya. Nona Marisa dituduh mencuri dan memalsukan cincin Nona Sarah dan mereka sedang mencari barang bukti, tutur Yo. Marcelo meradang setelah mendengar tuduhan mereka terhadap istri kecilnya. Ia tidak terima jika Marisa dituduh sebagai seorang pencuri. Tidak mungkin. Marisa tidak mungkin melakukannya, kesal Marcelo. Sarah senang melihat Marcelo yang akhirnya muncul di ruangan itu. Ia berjalan menghampiri lelaki itu kemudian mencoba meraih lengannya sama seperti dulu. Marcel, aku serius. Anak angkatmu ini sudah mencuri cincin pernikahan kita dan dia juga memalsukan cincin itu. Apa kamu masih ingat yang terjadi pada jari manisku? Itu terjadi karena cincin yang aku gunakan adalah cincin palsu sedangkan yang asli disimpan oleh gadis ini. Tutur Sarah sambil melotot kepada Marisa yang berdiri di samping Marcelo. Lepaskan tanganmu. Marcelo menepis pelukan Sarah dari lengannya. Ia sudah tidak ingin disentuh dan berurusan apapun lagi bersama wanita itu. Marisa tersenyum tipis ketika menyaksikan Marcelo menolak wanita itu. Sedangkan Sarah harus menahan malu sekaligus kesal karena Marcelo sudah menolaknya. Aku tidak mengerti kenapa kamu melakukan ini, Sarah. Apakah yang kamu masih belum mengerti apa yang aku katakan padamu semalam? Kesalnya. Tiba-tiba salah seorang polisi menemukan cincin berlian itu di sela-sela pakaian yang tersusun di dalam lemari pakaian gadis itu. Benarkah ini cincinnya? Tanya polisi tersebut sambil memperlihatkan sebuah cincin berlian itu kepada Marisa, Marcelo dan Sarah. Ya, itu cincin milikku, Pak. Sarah melirik Marisa yang kini tidak bisa menyembunyikan wajah paniknya. Benar, kan apa yang sudah aku katakan? Gadis ini sudah mengambil cincinku dan menukarnya dengan yang palsu. Kesalnya. Marcelo yang tidak kalah paniknya, meraih wajah pucat Marisa kemudian menatap gadis itu lekat. Benarkah itu, Ca? Apa kamu benar-benar melakukannya? Tanya Marcelo. Belum sempat Marisa menjawab pertanyaan Marcelo, polisi sudah meraih tangannya dan memasangkan borgol di pergelangan tangan gadis itu. Jangan. Jangan bawa dia, kumohon. Marcelo menahan polisi yang ingin membawa Marisa pergi dari mansionnya sambil memohon-mohon. Pak, ini pasti salah paham.
Icaku tidak mungkin melakukan hal itu. Maafkan kami, Tuan Marcelo. Kami sudah menemukan barang bukti kejahatan yang sudah dilakukan oleh Nona Marisa dan kami harus segera membawanya ke kantor untuk dimintai keterangan, sahut Pak Polisi. Tapi, belum selesai Marcelo berkata-kata, polisi sudah menggiring gadis itu keluar dari kamarnya. Sarah begitu bahagia karena rencananya berhasil. Tidak masalah jika Marcelo tetap menolaknya, tetapi paling tidak, Marisa pun tidak bisa memiliki Marcelo karena ia akan membusuk di penjara. Itulah yang ada dipikirkannya sekarang. Marcelo bergegas mengikuti polisi yang masih menggiring Marisa ke mobil mereka. Dengan wajah panik, ia terus memanggil-manggil nama gadis itu. Hingga akhirnya Marisa dimasukkan ke dalam mobil polisi. Marisa sempat memanggil Marcelo sebelum mobil itu melaju, meninggalkan mansionnya. Begitu pula Sarah, ia pun melesat pergi meninggalkan tempat itu. Marcelo terdiam di halaman depan mansionnya sambil berpikir keras. Ia memikirkan bagaimana caranya melepaskan gadis itu dari cengkeraman polisi. Yo, apa kamu masih menyimpan video menjijikkan Sarah dengan produsernya? Tanya Marcelo sambil memperhatikan pintu gerbangnya yang masih terbuka lebar. Tentu saja, Tuan. Yo menyeringai, ia mengerti apa yang harus ia lakukan sekarang. Sebaiknya aku menyusul Marisa, ia pasti panik di sana, ucapnya sembari bergegas menuju mobilnya. Tentu saja Yo mengerti, ia segera membukakan pintu mobilnya untuk Marcelo kemudian segera melajukan mobil tersebut menuju kantor polisi. Yo, kenapa Marisa bisa melakukan hal konyol seperti itu? Padahal, jika ia berkata padaku bahwa ia menginginkan cincin seperti milik Sarah, maka aku akan membelikannya. Bahkan lebih mahal dan lebih bagus dari itu, ucap Marcelo sambil memijit pelipisnya karena kepalanya terasa sakit. Ia tidak habis pikir dengan kelakuan gadis kecilnya itu. Saya rasa alasannya karena Nona Marisa tidak menyukai Nona Sarah, sebab itulah ia melakukan itu. Bukan karena ia menginginkan cincin itu, Tuan, sahut Yo. Benarkah? Tapi, kenapa? Marcelo menatap punggung Yo yang terlindung jok mobilnya. Karena Nona Marisa mencintai Anda, Tuan? Apa Anda tidak bisa menyadari hal itu? Yo menggigit bibirnya. Ia tidak menyangka bahwa kata-kata itu akan meluncur begitu saja dari mulutnya. Benarkah? Marisa jatuh cinta padaku? Tapi, apa kamu yakin itu, Yo? Karena selama ini aku menganggap cinta Marisa hanya cinta monyet, jadi aku tidak terlalu menanggapinya dengan serius, ucapnya. Akhirnya Marcelo tiba di kantor polisi pada saat Marisa masih dimintai keterangan tentang cincin itu. Marcelo mencoba masuk, tetapi ditahan oleh para polisi yang berjaga di tempat itu. Ia memperhatikan Marisa dari kejauhan dan nampaknya Marisa pun mengakui semua perbuatannya. Marcelo semakin panik, ia menghampiri Yo dan mengajak lelaki itu untuk menemui Sarah. Sepertinya tidak ada cara lain, Yo. Kita harus menemui Sarah dan meminta wanita itu mencabut tuntutannya terhadap Marisa. Marcelo kembali masuk ke dalam mobilnya dan memerintahkan Yo untuk melajukan mobilnya ke apartemen Sarah. Tidak butuh waktu lama, Marcelo tiba di apartemen tersebut bersama Yo yang terus mengikutinya dari belakang. Tok, tok, tok. Ya, sebentar. Terdengar suara lembut Sarah dari dalam ruangan dan beberapa detik berikutnya, wanita itu pun segera membuka pintu kamarnya. Marcelo, sayang. Sarah semeringah. Ia segera memeluk tubuh kekar itu dengan hati berbunga-bunga. Ia tidak percaya, akhirnya lelaki itu datang lagi padanya. Masuklah, ajak Sarah. Wanita itu menuntun Marcelo memasuki apartemennya. Ia mendudukkan lelaki itu di sebuah sofa empuk yang terletak tak jauh dari pintu utama. Mau minum apa, sayang? Teh, kopi, susu atau? Aku datang ke sini bukan karena ingin meminta minum padamu, Sarah. Aku hanya ingin kamu segera mencabut tuntutan itu dan bebaskan Marisa, tegasnya. Sarah tersenyum kecut mendengar permintaan lelaki itu. Ia kira Marcelo ingin mengajaknya kembali bersama, ternyata ia salah. Lelaki itu hanya menginginkan dirinya mencabut tuntutan dan membebaskan Marisa. Heh, kamu kira semudah itu memintaku mencabut tuntutan itu, Marcelo? Sarah tersenyum sinis sambil menyilangkan tangannya ke dada. Marcelo yang tadinya masih sabar menghadapi sikap wanita itu, kini malah terpancing emosi. Wajahnya memerah ketika menatap wanita itu. Jangan main-main denganku, Sarah.
Bukankah kamu sudah tahu bagaimana sifatku jika aku sudah marah? Bukannya takut, Sarah seakan merasa tertantang untuk membuktikan apakah lelaki itu bisa marah kepadanya. Benarkah? Memangnya apa yang akan kamu lakukan jika aku tidak mau mencabut tuntutanku? Ucapnya sambil menyeringai licik. Marcelo meraih ponsel milik Yo dan memperlihatkan video mesum yang dilakukan oleh Sarah dan mantan produsernya. Aku ingin tahu sejauh mana kamu berani menampakkan wajahmu di depan khalayak umum, jika video ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ini mudah Sarah, tinggal klik share, maka video ini otomatis akan tersebar dengan sangat cepat. Wajah Sarah memucat, ia tidak menyangka bahwa Marcelo masih menyimpan video itu. Sarah terdiam sambil memikirkan nasibnya jika seandainya video itu benar-benar tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bagaimana, Sarah? Kamu pilih bebaskan istriku atau video mesum ini menyebar? Ucap Marcelo sambil menyeringai licik. Sarah membulatkan matanya ketika mendengar Marcelo menyebut Marisa dengan sebutan istri. Istri? Ya, sekarang Marisa adalah istriku. Aku dan Marisa sudah menikah walaupun aku belum mengumumkannya secara resmi. Dan kamu tenang saja, Sarah. Undangan pernikahan megah kami pasti akan mendarat di tanganmu. Detak jantung Sarah berpacu dengan cepat, dadanya pun terasa nyeri setelah mendengar penuturan lelaki itu. Kamu tega, Marcelo. Aku yakin, kalian selama ini memang berselingkuh, kan di belakangku. Kalian sengaja menyingkirkan aku agar kalian bisa bersatu. Dasar licik. Hardiknya dengan air mata yang kini mengucur dari kedua sudut matanya. Marcelo hanya membalas hardikan wanita itu dengan senyuman manis khasnya. Lakukanlah saja apa yang aku perintahkan jika tidak ingin video mesummu tersebar, ucap Marcelo sambil melangkahkan kakinya keluar dari ruangan itu. Kalian licik. Kalian memang cocok karena kalian sama-sama licik. Teriak Sarah dengan emosi yang meluap-luap. Ia menghamburkan barang-barang miliknya dan juga melemparkannya ke sembarang arah. Bagaimana, Tuan? Apa semuanya sudah beres? Tanya Yo ketika Marcelo keluar dari kamar Sarah. Tentu saja, Marisa akan bebas setelah ini. Dengan wajah sumringah, Marcelo melangkah kakinya keluar dari apartemen. Ia lega, karena sebentar lagi gadis kecilnya akan segera bebas dari tuntutan Sarah dan mereka akan kembali bersama-sama lagi. Aku akan menjemputmu, Cha, dan kita bisa memulai hidup baru, gumamnya. Marcelo kembali ke kantor polisi di mana Marisa masih ditahan di tempat itu. Ia menemui gadis itu dan mengajaknya bicara. Cha, kamu tenang saja, ya. Sebentar lagi mereka pasti akan mengeluarkanmu dari sini, ucap Marcelo sambil menggenggam tangan Marisa. Gadis itu berada di ruangan yang berbeda dengannya. Antara dirinya dan Marisa ada deretan besi-besi yang berjejer menghalangi kebersamaan mereka. Apa itu benar, Tuan Marcelo? Wajah Marisa sendu, ia tidak yakin dengan ucapan lelaki itu. Tapi, aku sudah mengakui semuanya. Mulai dari memalsukan cincin itu hingga menyembunyikan cincin yang asli ke dalam lemari pakaianku, sambung Marisa. Percayalah pada Dedi, Cha. Tepat di saat itu Sarah tiba. Ia segera masuk ke ruangan itu dan mencabut laporannya. Selamat, Tuan Marcelo. Anda berhasil mengalahkan saya. Dan saya doakan semoga kalian bahagia, ucap Sarah. Wajahnya terlihat menekuk ketika mengatakan hal itu. Terima kasih, Sarah. Dan jangan lupa untuk hadir di acara pernikahan kami nanti, sahut Marcelo sambil tersenyum lebar. Sarah mendengus kesal, ia bergegas keluar dari ruangan itu dan kembali ke apartemennya. Begitu pula Marcelo dan Marisa, mereka segera kembali ke mansion mereka. Maafkan aku, Dad. Kepala Marisa tertunduk sedih. Ia benar-benar menyesal karena sudah membuat lelaki itu kerepotan. Marcelo meraih wajah Marisa yang tertunduk kemudian bersitatap dengan gadis itu sambil tersenyum hangat. Tidak apa, Cha. Malah Dedi ingin berterima kasih padamu. Jika seandainya dirimu tidak hadir di antara aku dan Sarah, mungkin sampai saat ini aku dan wanita itu akan tetap bersama. Dan yang lebih mengerikan lagi, mungkin aku dan Sarah sudah sah menjadi suami istri tanpa tahu bagaimana sifat aslinya. Marcelo meraih tubuh gadis itu kemudian memeluknya dengan erat. Setelah beberapa menit kemudian, mereka pun tiba di depan mansion. Kamu kembalilah ke kamar, lakukan apa saja yang kamu suka. Dedi dan Yo ingin mengerjakan pekerjaan Dedi yang sempat tertunda, ucap Marcelo ketika mereka memasuki mansion.
Kamar kita, kan, Dad? Tanya Marisa memastikan. Ya, kamar kita. Marisa tersenyum lepas, ia bergegas menuju kamar utama dan ingin segera melakukan ritual mandinya. Ketika menuju kamar tersebut, ia berpapasan dengan salah seorang pelayan. "B. Pindahkan seluruh barang-barangku ke kamar utama. Sekarang aku akan tidur bersama suamiku," ucap Marisa semeringah. Pelayan menganggukkan kepalanya walaupun ia merasa heran. Ia masih belum tahu soal pernikahan dadakan yang terjadi antara Marisa dan Big Boss-nya. Yang mengetahui tentang pernikahan itu hanya Yo dan juga para bodyguard. "Suami, sejak kapan mereka menikah?" gumam pelayan itu. Tidak butuh waktu lama untuk menyebarkan berita itu. Dalam waktu hitungan menit, seisi mansion shock mendengar isu pernikahan ayah dan anak itu. Mereka saling menggosip dengan bersembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan Yo dan para bodyguard-nya. Coba saja jika mereka berani menggosipkan masalah pribadi Tuan Marcelo dan manusia-manusia dingin itu mengetahuinya, Yo dan para bodyguard, maka bersiap-siaplah untuk ditendang dari mansion. Sementara gosip panas sedang menyebar, Marisa malah sedang asik berendam di bathtub mewah kesayangan Marcelo. Beberapa kali gadis itu berdecak kagum melihat kemewahan kamar mandi lelaki itu. Tuan Marcelo memang benar-benar aneh, membuat kamar mandi semewah ini. Sebenarnya dia itu ingin mandi dan membuang hajat atau bercinta di tempat ini, gumam Marisa sambil terkekeh pelan memperhatikan sekeliling ruangan itu. Ngomong-ngomong soal bercinta, apa Tuan sudah siap bercinta denganku? Gumamnya lagi. Sepertinya aku harus bersiap untuk malam ini. Marisa mempercepat ritual mandinya dan segera kembali ke kamar yang kini sudah berubah 100%. Barang-barang milik Tuan Marcelo yang dulu sudah dikeluarkan semua. Gawat, aku tidak punya lingerie seksi untuk menyambutnya malam ini. Bodoh, kenapa aku tidak membelinya? Marisa meraih ponselnya kemudian membuka aplikasi online shop yang menjual lingerie seksi di sekitaran kotanya. Di antara banyaknya online shop yang menjual barang yang ia cari, ada sebuah toko yang akhirnya ia pilih. Karena jaraknya yang tidak terlalu jauh, ownernya pun bersedia mengantarkan barangnya sekarang juga. Gadis itu memilih banyak sekali lingerie seksi dengan berbagai gaya kemudian memesannya dengan sistem COD karena saat ini ia tidak memegang kartu apapun. Setelah semuanya selesai, Marisa pun tinggal menunggu kedatangan sang pengantar paket. Sambil menunggu pesanannya datang, Marisa bermain dengan ponselnya. Ia duduk bersandar di sandaran tempat tidurnya. Wajahnya terlihat sangat serius menatap layar ponselnya. Kadang-kadang, ia membuka mulutnya dengan mata membulat. Mau tahu apa yang dilihat oleh gadis itu? Ia sedang menonton video dewasa dan belajar berbagai gerakan di sana. Ia benar-benar mempersiapkan dirinya untuk bertempur hebat bersama lelaki dewasa itu malam ini. Oke. Aku akan mempraktekkan berbagai macam gaya dengannya. Aku ingin menguasai tempat tidur ini nanti malam, biar Tuan Marcelo kewalahan dan tidak lagi menganggapku anak kecil. Ucapnya dengan semangat menggebu-gebu. Tiba-tiba saja salah seorang pelayan mengetuk pintu kamarnya dan memberitahukan bahwa barang pesanannya sudah tiba. Benarkah? Baiklah, aku akan segera ke bawah, ucap Marisa. Gadis itu bergegas menuju ruang pribadi Marcelo untuk meminta lelaki itu membayar semua barang yang ia beli. Ketika ia membuka pintu ruangan itu, nampak Marcelo dan Yo tengah serius dengan pekerjaan mereka. Ada apa, Cha? Tanya Marcelo ketika kepala Marisa muncul di balik pintu ruangannya. Dad, aku memesan sesuatu dan aku butuh uang untuk membayarnya. Baiklah. Yo, tolong kamu urus pembayarannya, sahut Marcelo tanpa melihat ke arah Marisa. Marisa menekuk wajahnya saat itu. Ia merasa kesal karena lelaki itu lebih tertarik kepada berkas-berkasnya daripada dirinya yang sudah tampil cantik. Mari, Nona. Sebaiknya cepat, kami masih sibuk dan ini semua gara-gara Nona, keluhnya. Loh, kok gara-gara aku? Marisa sewot dan tidak terima ketika Yo menyalahkannya. Tentu saja ini salah Anda, Nona. Seandainya Anda tidak melakukan kesalahan konyol itu, mungkin pekerjaan kami tidak tertunda seperti ini, sahut lelaki itu dengan wajah dingin tanpa ekspresi apapun. Setibanya di depan gerbang, pengantar paket tersebut segera menyerahkan barang pesanan Marisa dan Yo yang membayarnya. Sebenarnya apa yang dibeli oleh gadis itu hingga aku harus membayarnya sebanyak ini?
Tanya Yo kepada pengantar barang tersebut setelah Marisa pergi dan membawa barang pesanannya dengan dibantu oleh seorang pelayan. "Lingeri, Tuan," sahut pengantar paket tersebut. "Lingeri?" Tersungging sebuah senyuman tipis di wajah dingin Yo setelah mendengar jawaban dari lelaki tersebut.